Aduh, ini jam berapa ya? Mandi sekarang, apa mandi nanti? Nanti, aduh, badan udah gak enak gini wanginya. Mandi sekarang apa mandi nanti? Aduh, jadi bingung. Ya Allah, ini mandi kok bingung banget, kenapa harus ragu? Iya, ragu Ustadz. Soalnya kan kita itu katanya disuruh hati-hati. Soalnya kan katanya ada mandi di waktu tertentu itu yang katanya nggak boleh juga. Aduh, aku jadi bingung nih. Innalillahi, mau mandi aja ragu banget. Iyalah Ustadz. Tunggu dulu, tapi mesti hati-hati. Mandi di waktu ini. Ah, serius ada? Ada dong. Nih, makanya kita bahas nih. Innalillahi, hati-hati mandi di waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Adausi tentunya di Islam Itu Indah. Masya Allah. Saya juga jujur nih masih nggak paham dan mungkin jamaah juga ada yang di rumah nih. Tadi cuci muka doang ya kelihatan. Tahu aja. Iya, tadi mandi aja ragu-ragu dia. Tapi parfum yang banyak soalnya. Nah aku tuh takut nih, takut juga melewatkan karena kan ada hal-hal yang katanya mandi itu di waktu-waktu yang tepat dan ada juga yang tidak diperbolehkan, maksudnya tidak dianjurkan. Nah sesuai sama tema kita hari ini, temanya adalah innalillahi, hati-hati mandi di waktu ini. Waduh, ini kira-kira waktu kapan nih waktu ini nih? Jadi ada waktu yang disunahkan mandi, justru ada mandi yang dilarang waktu itu. Dilarang. Nah ini kan makanya saya tadi tuh ragu Ustadz Maulana. Baik jamaah, kita yang pertama langsung aja kita tanya dulu sama Ustadz Syam. Ustadz Syam, apa nih? Siap. Nih aku tuh kan setaunya kalau mandi kan bersih baik gitu ya. Islam juga menganjurkan kita tuh harus bersih, suka dengan kebersihan Islam itu. Tapi kan katanya nih, tadi juga aku baru tahu dari Ustadz Maulana, kita itu kalau misalnya mandi ada waktunya. Dan yang pertama ada adab-adabnya juga. Terus bener gak sih? Katanya kalau misalnya kita mandi, itu aurat tuh gak boleh kebuka semua. Nah, yang aku lakuin selama ini, aku benar-benar buka semua kalau mandi. Salah dong. Pakai celana gitu. Iya, maksudnya berarti harus gimana? Harus pakai celana apa gimana? Nah, ini mau penjelasannya Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Muhammad Ustaz Maulana Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Ba'da an naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allah mencintai orang-orang yang kembali kepadanya, orang-orang yang bertaubat, dan Allah mencintai orang-orang yang berusaha mensucikan dirinya, orang-orang yang bersuci. Maka ketika ditanyakan adab-adab mandi, salah satunya adalah tidak membuka seluruh auratnya. Maka subhanallah, Imam Az-Zarkashi menjelaskan bahwasanya ternyata ada aurat ketika berkhalwat, ada aurat ketika sendirian. Jadi aurat ketika sendirian termasuk diantaranya ketika seorang laki-laki sendirian khalwat, berarti auratnya adalah depan dan belakang, kubul dan dubur. Jadi itu aurat khusus. Ketika sendirian pun diusahakan untuk tidak kelihatan aurat tersebut, ya, kubul dan dubur, dua itu. Bagi perempuan yaitu adalah antara pusar sampai ke lututnya menurut Imam Az-Zarkashi. Lalu bagaimana kalau sedang mandi? Tentu saja ini bertentangan, misalnya kalau dikatakan mandi itu harus meratakan seluruh air. Ada orang kesulitan meratakan seluruh air jikalau tidak dalam keadaan full, ya, tidak keadaan membuka seluruh auratnya full. Maka ketika dia dalam keadaan mandi, maka disunnahkan untuk tertutup, ya. Sunnahkan maksudnya untuk laki-laki tadi kubul dan duburnya tertutup, akan tetapi tetap meratakan airnya. Bagi perempuan tertutup di antara pusar dan lututnya. Tapi ini adalah anjuran. Kalau kesulitan untuk meratakan, Ustaz, kalau saya pakai celana atau pakai sarung justru saya kesulitan meratakan air, maka kita dahulukan yang wajibnya. Wajibnya apa? Meratakan air
air itu. Berarti boleh saja orang terbuka ketika dia mandi kalau itu lebih memudahkannya untuk meratakan air. Tapi dia mampu untuk meratakan air dalam keadaan ditutup dua lubang tadi, maka subhanallah itu adalah afdol atau itu adalah terbaik, itu adalah utama, pahalanya banyak dan diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya aurat itu adalah aurat ketika di depan pasangan juga tertutup. Bahkan termasuk diantara adab-adab, mohon maaf, berhubungan suami istri itu tidak terbuka semuanya gitu. Jadi masih ada kain penutupnya, termasuk diantara adabnya. Tapi bukan berarti orang yang bertelanjang bulat, mohon maaf, ketika mandi dia berdosa, tidak. Cuma afdolnya, utamanya ketika dalam keadaan tertutup. Bahkan dalam riwayat disebutkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah diberikan gelar karramallahu wajhah karena bukan hanya kemaluan orang lain yang dia tidak pernah lihat, tapi kemaluan sendiri pun tidak pernah dilihat olehnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan wajahnya semenjak beliau mengenal lebih dalam lagi tentang baginda Nabi SAW, tentang Islam. Maka subhanallah, adab-adab mandi diantaranya masuk kamar mandi dengan kaki kiri, kemudian dia berwudu, kemudian dia melaksanakan mandinya. Dan untuk auratnya, aurat khalwat itu untuk laki-laki adalah 2 lubang, kubul dan dubur, dan untuk perempuan adalah pusar sampai lutut. Khalwat itu adalah keadaan sendiri. Mandi kan dalam keadaan sendiri. Dalam kamar mandi kita sendirian, itu ada auratnya juga, tapi afdolnya saja. Bukan berarti dia berdosa ketika dia membuka seluruhnya. Wallahu ta'ala alam. Waduh, Masya Allah. Terima kasih ilmunya, aku baru Sama-sama, tahu Mas nih. Mikdad. Jadi kita kalau bisa utamakan dulu yang wajibnya itu. Betul. Tapi kalau kita bisa lebih baik, misalnya di saat sendiri sambil menutup juga itu alangkah lebih baiknya Iya. gitu. Masya Allah. Ustaz Syam, terima kasih Sama-sama, penjelasannya. Mas Masya Allah. Baik jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita. Masya Allah, ternyata banyak banget yang baru kita ketahui. Pertama mengenai adab-adabnya, dan kita lanjutkan nih. Habib, Siap. aduh izin bertanya nih Masya Allah. Habib, Boleh, sehat ya? boleh. Sehat, alhamdulillah. Semangat dong. Semangat. Urusan Bib. mandi semangat. Ini dia. Karena jamaah yang di rumah juga semangat nih. Banyak juga yang bertanya nih, Mikdad, titip pertanyaan dong tentang, mohon maaf nih Bib, mandi junub. Ini banyak teman-teman juga yang sering menunda mandi junubnya itu. Entah karena mungkin misalnya masih tinggal sama mertuanya, kan malu tuh Bib kalau tengah malam gitu ya. Ada juga mungkin yang kedinginan gitu Bib. Iya. Aduh, aku masih dingin nih gitu ya. Kapan ya bolehnya nih mandi junub itu, apakah boleh? Terus juga ada pertanyaan yang lucu nih Bib, tapi itu juga kayaknya aku pernah nanya sama Habib dulu. Apa tuh? Kalau misalnya kita mandi junub itu harusnya yang baiknya pakai sampo, atau juga ada yang bilang katanya nggak pakai sampo. Nah ini penting nih Bib, mohon penjelasannya Guru. Silakan Habib. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Iya. Mikdad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak pil dacil. Kompak banget ya. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin. Amin. Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Saya pengen menjawab 2 jawaban. Pertama, untuk mengingatkan para istri-istri yang ada di dunia, bukan di akhirat ya, belum. Di dunia dulu. Jadi jangan pernah bilang, oh males mandinya. Nah, kan kadang-kadang kenapa? Mikirin sabunnya, nyucinya, pakai sikat kawat semuanya. Waduh, gitu kan. nggak sikat kawat dong, Artinya Bib. sebenarnya tidak tergambarkan seperti itu mandi janabah. Pertama yang pengen kita jawab adalah boleh atau tidak mentakhirkan mandi janabah. Kalau dalam bahasa fikih, annal janabah lahu ta'khir. Ya. Annal janabah lahu ta'khir ghuslul janabah idza lam yadhik alihi waqtu shalah. Artinya buat orang yang punya janabah boleh tapi tidak dianjurkan. Karena riwayat yang mengatakan orang lagi janabah itu mengeluarkan bau dan malaikat tidak mau dekat sama orang yang lagi janabah. Jadi tapi boleh nggak mandinya ditakhirkan? Oh nanti deh. Nah, pertama ada sesuatu yang makruh ketika kita lakukan lagi janabah. Ketika makan, minum, lagi janabah itu makruh. Bagaimana cara menghilangkannya? Ya kita istinja, kita cuci, kemudian berwudu nih. Kameramen nih yang sering janabah, ya. Jadi diajarkan nih, ya. Artinya istinja, wudu, maka hilang makruhnya. Boleh makan, boleh minum. Boleh makan, boleh minum. Jadi lahu ta'khir, boleh selama mentakhirkannya itu
tidak menyempitkan waktu sholat. Nah, tidak menyempitkan karena waktu kalau sholat. wau sholat kan wajib sudah bersih. Betul. Jadi wajib sudah bersih. Selama waktu sholatnya masih panjang sebenarnya boleh saja takhir. Tapi menggampang-gampangkan mentakhirkan sholat juga tidak boleh. Cuman sekarang ini kalau ditanyakan boleh atau tidak mentakhirkan mandi janabah, boleh saja selama tidak sempit waktu sholatnya. Waktu sholatnya masih luas. Dan yang kedua, wah ini ngos-ngosan juga nih. Artinya mandi janabah. Mandi janabah tuh sangat gampang, cuman yang membedakannya tuh niat. Nih, buat kameramen. Ustadz Maulana mana? Nih prakteknya. Ini dia nih, Bib. Emang pakai ini? Praktek. Oh iya. Coba. Sini aku Tapi pegangin. sebelum praktek ada keterangan dulu ini. Oh gitu, boleh. silakan. Aku pegangin dulu deh, Bib. Oke. Aku pegangin dulu. Artinya mandi janabah tuh gampang. Punya 2 kewajiban. Dua kewajiban. Dua 2 rukun. Pertama niat. 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 Yang kedua meratakan air ke badan. Ya. Meratakan semuanya. Nah, ketika meratakan ini boleh nggak ada sampo. Jadi 2 cara. Cara yang pertama ratakan dulu. Ngeratain air kan gampang. Berarti udah selesai hukumnya. Selesai dong Ustaz. Artinya pertama niat, habis niat kan apa? Sudah meratakan air. Meratakan air kan rata tuh. Yang maaf yang perempuan yang ada agak jongkok, pokoknya lipat-lipatan. Udah, selama udah rata udah kelar. Jadi mandi janabah tuh nggak sesulit. Apa yang membedakan? Makanya yang membedakan antara ibadah sama mandi biasa niat. Cuma niat. Mandinya sama seperti mandi biasa, yang membedakannya cuma jadi tarkul adah wal ibadah niat. Yang membedakan antara kebiasaan biasa sama ibadah jadinya cuma niat doang, pemirsa, niat. Jadi istri-istri nggak usah repot, sulit mandi, enggak. Gampang mandi janabah, niat ama merasa. Tunggu dulu. Jadi kalau orang di laut, Bismillahirrahmanirrahim. Celuk, udah Langsung kelar. rata, udah. Keluar, Oh. yang penting kelar. Rata selesai. Ya, jadi gampang. Jadi kita menyenangkan suami itu gampang. Nggak susah, Jadi ya. nggak usah repot dengan repot mandi janabah pakai sikat kawat, sampo 7 botol. Iya. Nggak perlu. Nah, ada yang kedua meratakan misalnya, nih kita baru niat nih Ustaz. Niat belum rata mau pakai sabun-sabunan, sampo, boleh nggak? Boleh, tapi harus dibilas dan diratakan semuanya dengan air bersih. Dibilas dan diratakan. Aku mandi dulu ya. Bib, kalau misalnya tempat kamar mandinya kecil, terus airnya Nah, misalnya cuma ada kamar segini mandi nih. kecil, nanti Nggak ada bak yang bisa untuk ya, meratakan namanya kalau air di bawah 2 kula, air seperti ini namanya tidak boleh. 2 kula itu 260 liter ya? Ya, 200, ada yang 20, ada bilang 216. Hitungannya tuh 50 kali 50 kali 50 ke bawah, 100. 50 kali 50. Nah, jadi ketika kita mandi diusahakan tidak netes, Mustamal. Oh, tidak masuk ke sini. Tidak masuk. Nanti kan ini taping, dipotong aja lebih-lebihnya kan Baik, gitu. baik. Ada cuman jadi nggak enak kalau nggak selesai Ustaz. Iya, lanjutkan Bib, sedikit lagi. Tapi ada cara yang gampang Ustaz, mana? Nah, Masya meja. Allah. Tapi jangan semua ember di rumah dibolongin. Waktu kita mondok, ya orang mondok kan suka mimpi juga kadang-kadang kan. Taruh air, isi, bawahnya bolongin pemirsa, bolongin. Nanti ada sumbatnya pakai apa kek? Pakai gabus tuh. Jadi ketika kita mau mandi sudah buka, mandi di bawah itu kan nggak netes ke atas. Betul. Ketika nggak netes ke atas, jadi airnya tidak menjadi mustakmal. Silahkan praktekkan di rumahnya masing-masing. Wah, Ya. Iya. Ada kan gini, 3 kali. Itu sunnah. 3 kali. Yang dibahas oleh Iya, Ustaz biasanya Syah. wudu dulu kan ya. Jadi Baik, salasa aiman 3 kali sebelah kanan, 3 kali sebelah kiri. Baik. Itu sunnah. Baik, Kan baik. kalau yang ringkasnya, Iya. pokoknya kewajiban mandi cuman 2. Baik. Niat sama meratakan air. Guru-guru izin kita akan melanjutkan, tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten melakukan tradisi memperingati Rebo Wekasan. Rebo Wekasan merupakan tradisi yang dilakukan pada hari Rabu pada akhir bulan Safar. Pada umumnya, warga melaksanakan salat tolak bala. Mereka meyakini pada Rabu akhir bulan Safar Allah Subhanahu wa taala menurunkan berbagai macam musibah. Untuk itu, agar terhindar dari mara bahaya, mereka melaksanakan mandi dengan niat tolak bala dan salat tolak bala sebanyak 4 rakaat. Aduh, baik. Ini menarik nih. Iya. Jadi ada namanya Rebo Wekasan. Mungkin ini tradisi turun-temurun gitu ya. Nah, Tarkul ada adawa. Kadang-kadang kita berselahan dengan ada tuh jadi permusuhan.
Nah, itu dia. Nanti makanya jelaskan sama biar guru lebih kita. jelas kita tanya sama Ustadz Maulana. Ustadz Maulana gimana nih? Ya. Katanya kan biar wangi aja gitu. Tapi kalau misalnya nih mohon maaf ada kayak kembang-kembang gitu tadi. Nah, ini takutnya jadi sirik nggak sih? Nah, ini mohon penjelasannya guru nih, silakan. Ya. Izin Habib Siap. dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah tabarakallah. Hari ini kita membahas sesuatu yang sangat penting karena berkaitan dengan adalah tohara, bersuci. Kaitannya dengan mensucikan karena kita harus suci dari dua hal. Hadas dan najis. Hadas dan najis. Hadas dan najis. Hadas itu hukumnya bagaimana kita hadas kecil, hadas besar. Berarti kaitannya dengan mandi. Betul. Karena mandi itu mengangkat hadas besar. Tapi mandi itu bisa masuk dalam kaitan bentuk keseharian yang mana dihukumkan mubah kalau mandi tiap hari. Betul. Bisa jadi sunnah kalau dalam artian ada anjuran atau syariat yang sudah diaturkan oleh Rasulullah sesuai tuntunannya dan sesuai niatnya. Mandi di hari Jumat dan sebagainya. Perihal tentang gimana dengan orang mandi kembang dan sebagainya, kita Mandi kembang tengah malam, Iya. kan? Rematik. Bener kan? berkaitan dengan mandi kembang, mandi ini mohon izin tanpa menggurui, hanya mengingatkan Iya. tergantung niatnya. Tadi makasih banyak Habib tadi sudah menjelaskan perbedaan yang lainnya tergantung dari niatnya. Maka niatnya di situ, mohon maaf, dia sebenarnya maksudnya apa ini? Kalau memang mandi kembang itu kayak orang pengantin, banyak ramuan-ramuan rempah-rempah, Iya. buat apa? Buat pengobatan. Karena maaf saya pinjam kata-kata ini, ada mungkin bau badannya, Baik. maka untuk mengobati bau badannya atau penyakit kulitnya, maka bisa digunakan mandi beberapa rempah-rempah dan itu sangat bagus. Biasanya pengantin itu biasanya dikasih diungkep. Iya. Pakai pakai sarung, pakai asap, itu bisa. Karena Angus kenapa? Supaya kelamaan. enggak juga. supaya harum, supaya harum. Jadi itu tidak ada nilai kemusyrikan karena nilai yang diminta adalah untuk pengobatan. Dan untuk pengharuman atau aromaterapinya. Itu boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai kita mandi, maaf, mengikuti ajaran agama lain. Kalau masuk dalam tradisi agama orang, kita sebagai orang Islam tidak bisa. Baik. Karena jangan sampai kita dimasukkan pada golongan tersebut. Baik. Hati-hati. Kayaknya ini tradisi agama orang deh. Ini tradisi agama tertentu. Maka kita tidak boleh melakukan hal demikian. Apalagi sudah bergantung, berharap sama yang lain. Contoh, malu gaib. Kamu harus datang ke sana. Kalau tidak, dia marah. Sama saja memperturutkan keinginan penunggu itu. Berarti sama saja kita musyrik, jatuhnya musyrik. Melakukan kesirikan. Kalau kau tidak mandi, tidak terbuka jodohmu. Sebenarnya harusnya kita tolak bala jatuhnya. Tolak bala dengan memperbaiki diri. Ada namanya bentuk kesyukuran. Ada orang tobat, mandi sunnah dulu, baru masuk Islam. Itu kan disunatkan juga mandi, baru masuk ketika masuk Islam disunatkan mandi. Bagi orang yang habis sakit, itu kan disunatkan mandi. Jadi habis sakit yang panjang, maka disunatkan mandi. Disunatkan mandi, Ustaz ya? Ya, bagaimana Nabi Ayub alaihissalam mandi. Baik, Masya Allah. Ya Allah. Ya Allah, Kenapa nih? Ustaz? astagfirullahaladzim, tolongin. Ini diangkat. Ya Allah. Masya Allah. Aduh, ya Allah, Kenapa nih? Kenapa Mana inna dia masih lillahi wa kecil-kecil inna lagi. ilaihi rajiun. Tolongin dong, tolongin. Aduh. Gimana nih? Dan Tahlil 7 hari nih. hooker dulu, Dan. Lanjut hooker dulu. Nah, hukar. Tenang, guru-guru. kaget. Kena prank semuanya. Ustaz, tenang aja. Aku tadi, ada apaan? aku tadi pingsannya pingsan bohongan. Karena Masya ini ada Allah. pertanyaan yang berkaitan juga. Katanya, kalau orang pingsan itu, habis pas bangun, pas sadar, harus mandi. Bener gak sih? Nah. Bener nggak? Penasaran nggak? Penasaran Kira-kira kalau orang sudah pingsan, harus sadar, apakah mandi? Harus Ya. sadar, orang pingsan harus sadar. Enggak, Sat. Bisa mati. Enggak harus sadar. Kalau nggak bangun lagi berarti mohon Mati. maaf, lewat. Setelah yang satu ini, apakah dia mandi setelah pingsan? Jamaah. Alhamdulillah. Ya, jangan saja nih pingsan.